ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan banyak kenikmatan kepada kita, baik di masa lalu, sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Seluruh nikmat itu hendaknya kita senantiasa mensyukurinya, kemudian menggunakan anugerah Allah yang telah kita terima untuk memperbanyak lagi amal ketaatan, untuk lebih semangat lagi di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat dari syukur adalah menggunakan kenikmatan pemberian Allah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terlepas juga pertemuan kita malam ini, demikian juga malam-malam yang telah lalu, itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri kita dari syaitan, dari taghut dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah ta'ala. Kita melanjutkan pembacaan kitab As-Sihru sampai di halaman 27 ya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala haqiqatus sahir, hakikat dari tukang sihir. As-sahiru, kata beliau, tukang sihir itu akhbathun nasi nafsan. Akhbathun nasi nafsan, yang paling busuk dari kalangan manusia. Apa yang busuk? Jiwanya. Maknanya tukang sihir itu adalah manusia yang paling busuk jiwanya. Wa arda'uhum tab'an, dan tabiatnya paling rendah. Wa adzalluhum amalan, dan amalannya paling hina. Wa adzlamuhum qalban, dan hatinya paling gelap. Itu keadaan dari para tukang sihir. Jadi jiwanya itu khabith, busuk. Kata Allah di dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan jalan ketakwaan dan juga jalan kefajiran, jalan yang jahat. Nah, setiap jalan yang jahat itu akan membuat jiwa kita menjadi semakin busuk. Semakin sering kita berbuat jahat, maka akan semakin busuk jiwa yang ada di dalam jasad kita ini. Meskipun raganya, badannya bersih, mandi sehari 5 kali, ya pakai parfum yang paling mahal, macam-macam parfum dicampur, malaikat subuh 1000 bunga, malaikat luhur, asar, maghrib, itu parfum dipakai semua. Serimpi yo ora ketinggalan. Tahu parfum serimpi, tahu apa enggak? Nggih. Terus parfum aroma menyan juga dipakai. Badannya bersih, wangi, tetapi jiwanya busuk. Karena manusia itu terdiri dari 2 unsur utama. Yang pertama adalah jasmani, kemudian rohani. Kalau jasmani cukup seseorang mandi bersih, pakai wewangian, ya, ganteng, cantik. Tetapi namanya rohani itu tidak bisa dibersihkan dengan sabun dan tidak bisa dihiasi dengan kosmetik, dan dia tidak kenyang dengan berbagai macam menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi jiwa itu, ruh seseorang itu akan menjadi baik, wangi, ya, ganteng, cantik, dan bersinar, sehat saat si manusia tersebut melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tukang sihir ini dia melakukan kemaksiatan level kelas kakap. Kata teman saya, dia itu bisa masuk ke dalam neraka melalui jalur prestasi, tanpa harus pakai ujian, langsung blusuk gitu ke dalam neraka, los gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan tertipu teman-teman sekalian dengan tutur kata dari para dukun yang kelihatannya ngelembah mana, sopan santun, subosito. Itu kan jasadnya.
Itu kan badannya. Tetapi jiwa mereka, hati mereka itu adalah hati yang paling busuk. Karena dia melakukan kriminal kelas kakap itu. Ya. Kalau kita mengkonsumsi bagian tubuh dari hewan ini, sedikit atau banyak kita akan terkontaminasi. Hewan apakah kiranya itu? Babi, Mak. Babi itu segala makanan yang busuk-busuk pun dimakan sama dia. Bahkan tainya sendiri dimakan sama dia. Na'udzubillahi min dzalik. Rakusnya luar biasa babi itu. Batu botol pun dimakan sama dia. Dan babi itu salah satu hewan yang tidak memiliki sifat cemburu terhadap pasangannya. Berbeda dengan onta. Onta itu kalau punya pasangan, diganggu sama pejantan yang lain, dia akan berduel mati-matian untuk mempertahankan apa? Kehormatannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Ya, berbeda dengan babi. Ya, babi itu nggak punya sifat cemburu. Rakusnya luar biasa dan makanannya makanan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu. Kalau seseorang memakan itu, maka secara tidak langsung jiwanya akan terkontaminasi oleh sifat-sifat dari hewan tersebut. Gitu. Jadi hewan pun juga bertingkat-tingkat. Demikian pula manusia. Tabiatnya ada yang baik, ada yang berakhlak mulia, ada yang dermawan, ada yang ramah, murah senyum, suka menolong, rajin menabung, menghormati guru dan menyayangi teman. Itu tandanya murid yang budiman. Tetapi banyak manusia yang memiliki tabiat rendah, Pak. Orang ngerti matur nuwun, tidak ramah, bahkan dia suka menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi duri dalam daging dan musuh dalam selimut. Senengane nyerekali, nyebar wiso nandur tunggak, kemaduh ngelincipi cara ngapapak dinggo ngokrok-okrok kancane. Ya. Itu ada tabiat manusia yang jelek seperti itu. Ditolong malah mentung. Nah, orang-orang yang laim memiliki tabiat rendah seperti ini tidak cocok dijadikan teman. Kan kita harus berteman dengan semua. Ini ucapan yang kelihatannya manis tetapi isinya azab. Nggih. Zahiruhu rahmah wa batinuhu min kibalihil azab. Luarnya itu tampaknya indah, setelah dimakan itu mendemi. Apa itu? Tampilannya bagus, indah, wangi, setelah dimakan mendemi. Apa kira-kira? Gadung dah. Tahu mendem gadung gue berarti. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu tabiat apa? Dukun. Jadi jangan pernah tertipu. Kalau Allah saja dilanggar, tidak dihormati oleh Dia, jangan berharap antum akan dimuliakan, akan diangkat menuju ke tempat dan derajat yang mulia oleh dukun. Wong dia menghormati Allah saja, zat yang paling layak untuk dihormati, tidak bisa. Apalagi dia menjanjikan hal-hal yang manis untuk manusia. Wong tabiatnya paling rendah. Wa adzalluhum amalan, amalnya itu paling hina, Pak. Tidak tahu malu. Apa namanya? Tukang sihir itu. Wa adzlamuhum qalban, dan hatinya paling gelap. Hidayah Islam itu seringkali diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan nur. Ya. Kemudian orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam seringkali diungkapkan oleh Allah, dia telah berpindah dari kegelapan menuju cahaya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan memberi cahaya bagi hati kita. Ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura fi amami nura. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya, jadikan depanku cahaya, belakangku cahaya, samping kanan kiriku cahaya. Ya. Seperti itu. Adapun setiap kali manusia melakukan kesyirikan yang paling besar, dosa yang paling besar itu syirik, atau dosa yang di bawahnya syirik, maka hatinya tuh lambat laun akan menjadi gelap, semakin meredup cahaya di dalam hatinya. Nah, orang yang paling kufur di seluruh dunia itu adalah tukang sihir, maka hatinya mereka paling gelap. Bahkan ada yang sampai terang-terangan mengatakan, wahai penguasa kegelapan, datanglah. Ketika dia memanggil para lelembut dan siluman yang ingin dia mintai tolong. Memang dia suka dengan yang gelap-gelap, dukun itu. Ya, di dalam rumahnya mesti ada satu kamar khusus yang tidak boleh ada lampunya. Yang hatinya pun gelap.
Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab apa itu namanya? I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kata para ulama, kitab I'lamul Muwaqqi'in adalah kitabul Islam. Di antaranya berisi ya kaidah-kaidah usul ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Apa kata beliau? La ya'malus sihru illa ma'al anfusil khabisah al-munasibati litilkal arwah. La ya'malu as-sahiru, sihir itu tidak akan bisa aktif ya. Sihir itu tidak akan bisa diinstal, tidak akan bisa aktif illa kecuali ma'a ya, dilakukan bersama al-anfusil khabisah, jiwa-jiwa yang busuk. Anfus itu jamak dari nafsun. Tapi kalau nafasun artinya nafas, jamaknya apa? Anfasun gitu. Kalau nafsun jiwa, jamaknya apa? Anfus atau nufusun. Kadang satu kata itu jamaknya satu, kadang dua, kadang tiga, kadang lebih. Itu. Jadi nafsun jiwa, jamaknya apa tadi? Anfusun dan nufusun. Tapi kalau nafas itu bahasa Arabnya apa? Nafas itu bahasa Arabnya apa? Nafasun. Jadi nafas itu bahasa Arab. Jamaknya anfasun. Tapi menurut kaidah yang disampaikan Syekh Ali Tantawi, bahasa Indonesia itu untuk menjamak tinggal diulang. Nafas itu mufrad, jamaknya apa? Nafas-nafas gitu. Kemudian santri itu jamak, mufrad. Jamaknya apa? Santri-santri. Anak itu bahasa Indonesia. Jadi sihir itu akan mejen, tidak bisa diaktifkan kecuali dilakukan oleh jiwa-jiwa yang busuk. Al-munasibah litilkar arwah. Ya, yang mencocoki arwahnya para dukun. Jadi kalau antum pengen jadi dukun, ya, tetapi belum totalitas di dalam menghambakan diri kepada setan, ilmu dukunnya antumnya akan mejen, Mbak. Karena ilmu sihir hanya akan aktif, kemudian beroperasi dia saat dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa busuk. Makanya tukang sihir itu orang yang jiwanya paling busuk. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan Imam Ibnu Qayyim, al-qulubul mudlimatu hiya mahalus syayatin wa buyutuhum wa ma'wahum. Al-qulubu, hati-hati, al-mudlimatu yang gelap gulita. Apa maknanya hati yang gelap gulita? Ya, dia kosong dari a'malul qulub. Jadi iman itu terdiri dari a'malul qulub, a'malul jawarih, dan a'malu al-lisan. Yang hanya sergap amal jawarih tok, hatinya gelap, ya itu cocok dengan para tukang sihir. Jadi kita beribadah kepada Allah itu bukan hanya mengaktifkan, memaksa jiwa, memaksa raga tok. Wayai salat paksa salat, wayai maca Quran paksa maca Quran. Tetapi tidak memiliki a'malul qulub. Ya, sampai-sampai Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr itu menulis ya kitab tentang a'malul qulub dalam 2 jilid besar, Pak. Dan itu baru saya ketahui Palian Gunung Kidul, bukan Sidoarjo Mbayat, bukan. Terus saya mampir ke rumahnya salah satu takmir, itu dipajang kitab ya a'malul qulub tulisan Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam 2 jilid besar. Kuwi aku ya lagi weruh judule tok, ya rung maca padha kowe padha. Dadi awake dhewe padha ini. Ya, saking pentingnya apa? Amalan hati tersebut. Ya, apa contohnya amalan hati? Kalau antum sudah khatam usulul salasah ya kudune iso jawab. Nek ra iso jawab berarti ya gur tau ngaji tok ning bungen tuwa ngono lho. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa, los gitu lho ya. Apa a'malul qulub contohnya? Khauf. Khauf itu hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang memiliki rasa khauf itu ya tak kandhani, setan ora doyan, demit ora ndulit, pocong ora mbopong, tuyul ora ngerangkul, wewe ora kemelawe. Takut itu setan-setan itu kalau kita memiliki a'malul qulub yang sejati.
Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya itu adalah setan-setan yang hanya menakuti wali-walinya setan. Nanti akan diterangkan di kitab ini bahwa tukang sihir itu mereka itu menjadi wali-wali setan, menjadi para loyalisnya setan. Tapi seorang Islam hendaknya dia menjadi hambanya Allah, menjadi loyalisnya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sehingga kata Allah, itu adalah setan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada setan-setan itu. Wis ngaji ngakune jamaah kaji teko wis dibaiat sisan. Ya. Apa ning baiat itu? Mbah aku ya ra mudeng kok. Rumah saku nek wis ngombe ning kene iki berarti dibaiat. Anggere ngaji mulih urung sida ngombe akhir urung dibaiat kuwi. Urung kambon seneke masjid joglo gitu. Wah, bar iki aku tak madang madang kok gitu. Masih takut dengan cerita-cerita klenik wal khurafat wal gedebus wal ngapusi. Ya, masih percaya dengan adanya penampakan-penampakan yang diceritakan oleh orang-orang yang paling jauh dari agama Islam. Lah mending kalau yang cerita itu ulama ahli ilmu, sing cerita wong ra tau salat kowe ya percaya. Na'udzubillahi min dzalik. Antum itu melihat penampakan itu jangan langsung percaya karena mata manusia itu lemah, bisa tertipu. Berpikir yang positif dan ilmiah dulu. Gitu. Kemudian kalaupun itu benar setan, jangan takut. Fala takhafuhum wa khafuni. Takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin jika kalian beriman. Itu a'malul qulub. Khauf. Terus apa lagi? Roja. Roja itu apa? Berharap, Pak. Antum kalau berdoa kepada Allah harus yakin doa antum mesti diijabah oleh Allah. Cuma pengijabahnya itu sering saya sampaikan. Kadang-kadang kontan, kadang-kadang ditunda, kadang-kadang diwujudkan dalam bentuk lain yang jauh lebih baik. Saya berdoa, ya Allah, kurangilah pekerjaanku, tambahilah rezekiku. Ya Allah, jika jodohku dekat, jika jodohku jauh maka dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku maka jodohkanlah ya Allah. Dongamu ki lho. Donga capopo kaya ngono kuwi gitu. Donga kok maksane ngeram itu lho. Donga ki diwenehi syukur ora ya? Ya wes alhamdulillah. Karena seandainya doa kita tidak diijabah, dan itu tidak mungkin, mustahil Allah enggak mengijabah itu selama terpenuhi syarat-syarat doa. Taruhlah seandainya doa kita tidak diijabah, dan itu mustahil ya. Ingat, mustahil. Seandainya doa kita tidak diijabah dan itu mustahil, mesti diijabah. Tapi seandainya tidak dan itu mustahil, maka doa itu sendiri itu bernilai ibadah yang ada pahalanya, Pak. Jadi antum berdoa mengangkat tangan kepada Allah itu dapat pahala loh. Diwenehi ganjaran sama Allah Ta'ala. Kalaupun tidak diijabah, kita tetap dapat pahala banyak. Semakin sering kita berdoa, semakin banyak pahala kita. Tapi kenyataannya enggak ada doa yang tidak diijabah. Semuanya diijabah. Tapi ijabah Allah kadang kontan, kadang apa? Ditunda waktunya. Kadang apa lagi? Diwujudkan dalam bentuk lain yang jauh lebih baik, Mak. Contoh yang sering saya sampaikan, donga sedikitkan pekerjaannya, ditambahi rezekinya. Gawe aku pancet akeh, tetap akeh gaweanku. Barangkali Allah mengijabahi doa sampean dalam wujud yang lain. Apa? Penyakit-penyakit sampean diangkat, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Ada balak musibah yang seharusnya nibani antum, itu diangkat oleh Allah Ta'ala karena antum rajin berdoa. Gunane apa? Gaweane sithik tapi lumpuh total gitu. Pengen? Wong lumpuh total kan gaweane sithik. Ya kan? Mangan turu kan begitu. Pengen? Kan enggak. Dadi ndonga mungkin. Njaluk rezeki sing barokah, gaweane sing sithik gitu. Boleh. Tapi ngono ndongane ngono dikeki ngono malah cilaka lho. Maka yang lebih baik ditambahi doa yang maksur,
Doa yang maksur itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Itu insya Allah sisi negatif dalam redaksi doa yang diucapkan oleh Nabi itu sudah gak ada. Kenapa demikian? Karena Nabi mengajarkan doa itu berdasarkan apa? Wahyu, sehingga celah-celah negatif itu gak ada. Ya Allah, kurangilah pekerjaanku, tambahilah rezekiku. Terus gue digawe lumpuh, ning sugih duit gelem ya. Waduh, dijabah tuh aku sama Allah Ta'ala. Kok ngene rasane ngene? Maka tambahilah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Mantap doa yang diajarkan Nabi, enggak ada celah negatifnya. Kadang kalau antum merangkai doa sendiri ada celah negatif itu antum enggak tahu, dan itu dijabah oleh Allah ciloko loh itu. Horor apa ora kowe? Ya. Jadi terkadang ijabah itu diwujudkan dalam bentuk yang lain. Nah, terkadang Allah mengijabahi doa kita itu berupa apa? Diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Ta'ala. Ya. Pertama, doa kita itu tidak ada yang sia-sia, karena setiap kali berdoa kita mesti dapat pahala. Yang kedua, doa kita pasti diijabah oleh Allah. Baik kita diberi apa yang kita minta atau diberi dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Baik secara kontan maupun ditunda. Itu harus kita yakini, Pak. Dan itu merupakan a'malul qulub, roja. Ya, ada wong rada uweng ya mengkritik radio rojak. Radio kok rojak, itu kan sesat. Seharusnya sebagai seorang muslim itu harus ada rojak, harus ada khauf, harus ada mahabbah. Jadi kudune radio rojak wal khauf wal mahabbah ngono. Dia enggak tahu kalau rojak itu bukan rojak artinya harapan. Roja bukan rojak. Roja bukan rojak, bukan pula rujak. Roja itu radio ahli sunnah wal jamaah. Nek raji radio Islam, radio Jawa Islam. Nek ning India radio raju. Wong India kok ngene. Ning gandeng ning Klaten kene ya radio Rejo gitu. Jadi ada raju, ada Rejo. Ning radio Rejo itu apa ada? Ada loh. Antum enggak tahu toh? Ada yang tahu di mana radio Rejo berada? Di mana? Rejo Buntung. Kok Rejo? Itu Reco bukan Rejo. Reco Buntung. Ada yang tahu? Di tempat kita ini radio Rejo itu. Sing ngerti tak weni hadiah asli nah. Kopi urung tak ombe iki. Apa pilih tak ombe sik kan barokah. Siapa yang tahu? Itu ada di Ndimoro Terucuk. Pakai kaf ya, Terucuk. Bukan Terucuk kok ngono. Radio Rejo. Ini inisiatornya adalah Mas Agung Al Ndimoroi. Itu a'malul qulub. Ada khauf, ada roja, ada mahabbah, ada tawakal, ada inabah. Dan itu semua menghidupkan hati kita, memberi cahaya di dalam hati kita itu. Mahabbah, kalau baca Quran bisa nangis, kalau zikir sendiri bisa nangis mengingat dosanya. Itu namanya hati, hatinya hidup karena ada amalan hati. Bukan hanya sekedar amalan ragawi jasadi, ya, sifatnya fisik saja, enggak. Kalau fisik itu olahraga. Di dalam apa? Badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Iku ada seorang kiai ngeyel loh. Jare sapa gene maling kae ragane sehat lho, jiwane ra sehat ini. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu para maling, para pelaku termasuk tukang sihir itu badannya sehat. Raja Pirngon itu dikatakan Firaun itu dikatakan dia dalam satu riwayat tidak pernah sakit, Pak. Gagah pideksa birawa tur sentosa. Dedeke ronggah-ronggah katingal gagah. Pakulitane abrit hamber gadak, pindha tembaga sinangling. Ora tahu lara, masuk angin los. Tapi jiwanya busuk, jiwanya tidak sehat. Itu a'malu apa? Al-qulub. Dan beliau mengatakan al-qulubul mudlimatu
Jiwa yang gelap tidak ada rasa harap kepada Allah, tidak ada takutnya kepada Allah Ta'ala, tidak ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tawakal kepada Allah. Saat berusaha, saat dagang, saat membangun bisnisnya, ia hanya murni menyandarkan kepada apa? Kepada upayanya dia sendiri. Pada seorang penyair mengatakan, "Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yaqdi 'alaihi ijtihaduhu." Ini syair pertama kali saya dengar dari guru saya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi tahun 2009. Baru beberapa hari yang lalu saya ngerti makna dari satu bait syair ini. Idza lam yakun, jika belum ada aunun minallah, pertolongan dari Allah lil fata pada diri seorang pemuda, jika tidak ada pertolongan Allah pada diri seorang pemuda, fa awwalu ma yaqdi alaihi, yang pertama kali menghabisi dia, membinasakan dia, mencelakakan dia adalah ijtihaduhu, usahanya dia. Paham enggak? Artinya seluruh upaya yang kita lakukan, daya dan upaya yang kita kerjakan, semua potensi yang kita miliki dikerahkan untuk meraih cita-cita kita, itu kalau tidak ada peran Allah di situ, kita hanya akan mendapatkan kegagalan dan kecelakaan. Seperti itu. Ya. Dan al-qulubul mudlimatu hiya mahalus syayatin. Mahal itu apa nah? Sarangnya. Ya, susuhnya para setan. Markas besarnya setan, mabes. Jadi setan itu teramat sangat betah sekali banget nemen pol bersemayam di dalam hati yang gelap gulita, yang tidak memiliki a'malul qulub, enggak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa harap kepada Allah, selalu pede dengan potensi yang dia miliki, akalnya, kemampuannya, kepinterannya, kepakarannya, kemudian skillnya dia, kemudian bakatnya dia merasa kesuksesan yang dia miliki itu karena hasil upaya dia sendiri. Itu hati yang gelap gulita. Hati yang seperti itu mesti dihinggapi oleh setan dan dipenuhi oleh takabur, kesombongan. Ya. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan hati-hati yang gelap gulita itu menjadi sarangnya para setan, wa buyutuhum, dan menjadi rumah singgahnya setan, wa ma'wahum, tempat mengungsinya setan. Gitu. Tetapi itu semua adalah perkara gaib. Ada seorang dai kondang, bukan dai kandang, dai kondang, yang mengklaim dirinya telah mencapai ma'rifatullah, mencapai derajat ma'rifat, syariat lewat, hakikat lewat. Saya sudah level tertinggi, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tingkat al-kasyaf, dia bisa menyingkap tirai-tirai kegaiban. Dia ceramah begini di hadapan murid-muridnya, apakah saya ini sedang ditemani oleh manusia? Gitu. Jawab, apa saya ini sedang ditemani manusia? Iya wahai guru, kami senantiasa setia menghadiri pengajianmu. Tidak, karena yang saya lihat ada di depan saya ini adalah kera, anjing, dan babi. Lalu muridnya nangis kabeh, awake dhewe kirek cah gitu. Maksudnya dia mengesankan dirinya, saya itu bisa mengetahui hakikat hati-hati kalian. Kowe atimu kuwi kaya kirek, kowe atimu kaya babi, kowe atimu kaya kethek. Lalu dia, waduh guru kita itu adalah seorang waliullah. Ya hatinya bersih, suci, mencapai derajat makrifat. Sedangkan kita manusia penuh dosa, jiwa kita seperti jiwa-jiwanya kethek, anjing, wal babi, wal celeng, wal tekek, wa ghairuha minal hayawanat al khabisah. Antum percaya kalau dia bisa melihat isi hati seseorang seperti kera dan babi? Itu perkara gaib, Pak. Ya. Tapi kalau seorang udah terlanjur cinta, terlanjur fanatik, yo akan nangis gulung komeng tenan. Wahai guru, doakan ampunan untuk kami supaya jiwa-jiwa kami tidak menjadi kera, kami ngelenggono, kami sadar. Kami manusia penuh dosa, engkau manusia suci, mintakan kami kepada Allah wahai guru. Lalu diambungi sikile
telapak kaki gurunya diambungi sengak-sengok ngisor dhuwur ngarep mburi. Ya, senajan bar minta telak ya barokah ya. Seperti itu. Na'udzubillah min. Terus bagaimana menghukumi jiwa itu busuk dan tidak? Ya Islam itu hanya menghukumi berdasarkan apa? Zahiriahnya. Kalau amalnya itu mencocoki syariat, maka diharapkan dia seorang yang berhati bersih. Ya. Dia tidak melanggar larangan-larangan Allah. Ya berupa kesyirikan, kemungkaran, kebid'ahan, kemaksiatan. Kok ada orang mengaku hatinya bersih tapi suka ngumbar aurat? Tidak mungkin. Karena hati yang bersih itu identik dengan raga yang juga taat. Enggak ada jiwanya bersih mencapai derajat ma'rifat tetapi raganya senantiasa bermaksiat, enggak ada. Ya. Demikian juga orang yang hanya melakukan amal jawari sementara amal qulubnya kotong melompong, itu juga tidak ada. Tetapi isi hati itu kan yang tahu Allah saja. Maka kita hanya menghukumi orang berdasarkan apa? Zahiriahnya, karena hati nggak ada yang tahu. Gitu ya. Jadi jangan tertipu dengan seseorang yang mengklaim mengetahui isi hati. Kata Allah dalam ayat yang sering saya ulang-ulang, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan Muhammad, tidak ada makhluk di bumi, tidak ada makhluk di langit yang mengetahui kegaiban kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. As-sahiru, tukang sihir itu, ini selesai ucapan Imam Ibnu Qayyim. Apa yang menunjukkan kalau ucapan Ibnu Qayyim selesai? Tandanya apa? Tanda petik itu loh. Tanda petik itu yang di dalam tanda petik itu adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim. Adapun setelah tanda petik lagi berarti kita kembali ke ucapan penulis kitab. Siapa? Yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Itu. Jadi antum baca kitab tapi ngerti, oh iki ucapan Syekh. Oh Syekh sedang menukil ucapan Ibnu Qayyim. Oh Syekh sedang menukil ayat. Oh Syekh sedang menukil hadis, begitu. Ya. Tidak salah paham jadinya nanti menerjemah. Molak-malik sampai perkataan Imam Ibnu Qayyim dijelas sampai 2 halaman. Loh, wis beda pengucap itu, Mas, gitu. Karena dia tidak memahami fungsi dari tanda petik tersebut. As-sahiru, seorang tukang sihir itu ahmakun nas, manusia yang paling dungu. Wa aqalluhum aqlan, dan paling sedikit akalnya. Minimalis ya. Akalnya tuh minimalis ya. Sidik gitu ya. Atau kalau istilah orang sekarang itu akalnya jongkok gitu ya. Jongkok apa rukuk itu? Pemalah sujud. Ya. Bukan berarti bodoh dan dungu ini, akalnya sedikit ini ditimbang dari banyaknya gelar atau tingginya pendidikan atau dia menjadi seorang akademik, enggak. Ana sering sampaikan Abu Jahal. Abu Jahal itu Abu, Jahal itu kebodohan. Si bodoh, si dungu itu artinya. Ya, kalau Abul Aswad itu si hitam, Mr. Black. Ya. Tapi kalau si dungu itu Abu Jahal. Padahal Abu Jahal ini orangnya ganteng putih. Ya, karena turunan Arab, konon katanya Arab itu campuran Arab asli dengan bangsa Eropa gitu. Kalau yang Arab asli, aslul urubati al-Yaman. Ya, Arab yang masih asli pakai shot itu adalah orang-orang Yaman. Gitu. Antum melihat orang Yaman. Ya, mereka campuran dengan Eropa, jadilah Arab Saudi itu. Gagah, gede-gede, ganteng-ganteng, putih-putih. Ya, jenggot itu semakin ganteng. Dan posturnya itu tegap. Kuda Arab itu, tahu antum kuda jaran itu loh. Jaran itu kalau ya gue tak kandani malah dong guyu. Jaran itu duwe anak kan jenenge belu. Itu kuda Arab tidak boleh ikut serta dalam acara pacuan kuda internasional. Kenapa sebabnya? Karena selalu menang. Kuda Arab ku nek melayu jagoan, kulino panas, kulino sikile blesek neng pasir. Jadi begitu lari, giras, Pak. Tapi ganas si kuda Arab luar biasa. Ya, dia dengar suara kaget sidik itu langsung mere-mere jundil-jundil itu. Sehingga diperlukan seorang joki yang juga tangguh.
Jadi sampai sekarang itu kuda Arab itu dilarang untuk ikut kompetisi, Mas. Itu saking gaharnya mereka. Nah, orang-orang Arab, wong Arab tak delok kok lemu-lemu saiki. Orang Arab biyen-biyen itu badannya kuat-kuat karena memang tiap hari jalan, menyeberangi padang pasir, kulino panas, kulino rekoso. Jadi fisiknya top. Dan Abu Jahal ini kaya raya dia, saudagar kaya. Kemudian ahli strategi militer, seorang panglima perang. Dan dia memiliki status sosial yang tinggi. Nasabnya hebat dari Bani Hashim, dari suku Quraisy. Pinter dia, limpat ing kawruh pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, inggil ing pawiatan. Pinter. Tetapi Allah tetap memberi gelaran si dungu, Abu Jahal. Kenapa? Karena hakikatnya seberapa pinternya seseorang, saat dia menolak hidayah Allah, dia adalah orang yang jahil. Maka tukang sihir itu ahmakun nas, orang paling dungu, wa aqalluhum aqlan, paling sedikit akalnya, wa afsaduhum fikran, paling rusak pemikirannya, yuqaddimul ajilata 'alal akhirati. Dia lebih mengedepankan, lebih memilih apa? Al-ajilah. Sesuatu yang sifatnya itu fana, yaitu dunia, daripada dibandingkan memilih akhirat. Padahal Allah Ta'ala mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan di akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Adapun dunia ini, dunia ini kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, wa idza saddaqa minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu ma fawqat turabi turabu. Idza, apabila saddaqa minkal wuddu, kecintaanmu kepada Allah itu tulus, ikhlas, jujur, fal kullu hayyinun, maka semua kondisi di dunia ini menjadi remeh, menjadi ringan. Wa kullu ma fawqa turabi turabu. Kenapa? Karena setiap yang ada di atas tanah hakikatnya adalah tanah. Gitu loh. Kata seorang bijak, meskipun dari tetangga sebelah, ya, dunia itu hanyalah fana. Isi itu adalah kosong, kosong adalah isi. Wanita cantik hanya tumpukan tulang. Wah iya. Kata dia. Ya nek dipikir ya iya. Wanita cantik itu hanya tumpukan tulang, Pak. Nek dironsen kowe gila kowe iro. Nek wong ayu dironsen kok jerangkong. Medeni. Gitu. Jadi kalau rasa cinta kita kepada Allah, semua ambisi dunia itu akan menjadi ringan, Pak. Ora gumunan. Melihat harta yang melimpah itu dia tidak terlalu gumun gitu. Nah, banyak hal-hal menimpa para aktivis dakwah itu. Saat diceritakan, oh di sana ada yayasan, oh di sana ada komunitas dakwah, itu mereka akan berdecak kagum. Gimana decak kagum itu? Sambil geleng-geleng. Orang yang berdecak kagum kok. Orang, ya. Ini lagi metreti manuk nek gue. Nek kagumnya mesti apa? Geleng-geleng nih. Menunjukkan apa? Kagum, Pak, luar biasa. Iso. Kenapa dia berdecak kagum? Yang dilihat, yang membuat dia kagum itu bukan banyaknya program, bukan banyaknya orang dientaskan dari kesyirikan. Keberhasilan suatu lembaga dakwah, komunitas dakwah itu dilihat dari seberapa banyak follower, seberapa banyak aset yang dimiliki. Wah, komunitas ini gedunge 15, mobile pating berangkang, pondoke pating jenggarang, bojone pengurus yayasan ongkang-ongkang. Mantep, Kang. Enggak begitu. Ning nek eneng yayasan me imbas-imbis nyelekutis, duwe motor apa? Ra gablek gitu. Mobil pira? Zong katanya. Lah kuwi yayasan cap apa kuwi? Cap zong gitu. Dia enggak melihat seberapa banyak orang terselamatkan dari kesyirikan, berapa banyak orang dientaskan dari kebid'ahan. Semua diukur dengan materi. Semakin banyak aset, semakin banyak saldo dari komunitas tersebut, ya, semakin besar gaji dari para pelaku komunitas dakwah itu, maka itu dianggap sebagai komunitas yang sukses, berhasil,
ya, naik semester. Begitu. Ini satu hal yang keliru, Pak. Ya. Kenapa? Karena sedikit atau banyak, sadar atau enggak, kebanyakan kita itu sudah terlalu diperbudak oleh apa? Manisnya dunia, sehingga semua diukur dengan dunia. La haula wala quwata illa billah. Dakwah itu dianggap sukses dan berhasil saat dakwah tersebut bisa mengentaskan hatta meskipun satu orang dari kesyirikan atau dari kebid'ahan atau dari kemaksiatan. Itu dakwah yang sukses. Dan Nabi mengatakan, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minal humrin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui perantara engkau, itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada engkau memiliki unta merah. Unta merah itu kendaraan paling prestisius, paling mahal di era Nabi. Di zaman sekarang jangan antum tanya lagi. Apa kendaraan paling mahal di zaman sekarang itu? Sepur kelinci? Ya. Pesawat terbang Ustaz. Ini pemancingan 1000 gaya enak. 1000 pas 100? Hah? 1000 pas 100? 1000 ya. Nek salah awas tak totok loh. Soalnya saya belum pernah ke sana saya. Piknik pisan ding biyen kae. Enek pesawate. Pesawat itu juga bertingkat-tingkat, ada yang murah, ada yang sudah jadi rosokan. Ya. Pesawat yang mihil-mihil itu loh. Atau mungkin Apollo gitu misalnya, yang bisa mengantarkan kita ke planet Bekasi misalnya. Itu kendaraan paling mewah. Kalau kita bisa mengentaskan satu orang dari jurang kesyirikan dan kegelapan, itu namanya komunitas dakwah yang berhasil, Pak. Meskipun dipandang rendah oleh orang, alah, iki pengajian sentik-ket biyane. Rombongan ketoprak Jumlahe jamaah lho la yamutu wa la yahya. Kok la yamutu wa la yahya? Lah nek diarani urip nek ngaji kok ngantuk. Nek diarani mati kok ya jek duwe nyawa gitu. Itu namanya la yamutu wa la yahya, ya. Basa kasar nek wong kene ya glundung pringis gitu. Nek ngaji ngantuk glundung terus meringis gitu. Ada enggak orang seperti itu? Tekor ini rawangnya. Na'udzubillahi min dzalim. Tak ajak ngene yo jek ning mentolo klipu kok. Tekan ndi mau aku ngantek lali aku. Yuqaddimul ajilata 'alal akhirah. Si tukang sihir ini lebih mengedepankan kenikmatan dunia yang rendah yang sedikit dibandingkan kekekalan dan kebahagiaan di akhirat. Litahqiqi matami'a wahmiyatin fil hayati, dalam rangka untuk mewujudkan, merealisasikan rasa tamak yang menipu di dunia ini. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Itu. Hati wacake ajian puter giling jaran goyang. Nggih. Ora ngerti golek ya aku tak sembahi deridran. Nauzubillahi min dzalik. Pelet itu loh, gendam. Wa akhawatuha, dan saudara-saudaranya yang lain. Wa yuqdimu ala amalin, dan mereka lancang. Yuqdimu itu berani sing kebablasan, Pak. Yuqdimu lancang. Ala amalin, untuk melakukan satu amal, ya alamu, yang ia ketahui, anna masirahu ilan nar, bahwasanya hasil akhir dari pelaku amal itu menuju neraka. Tukang sihir itu agama manapun yang resmi mengatakan itu bukan sebuah kebaikan. Benar apa enggak? Mau Yahudi, mau Nasrani, mau agama yang lain sing jenenge dukun, itu mesti konotasinya elek dan negatif dan mesti neraka. Cuma yang namanya manusia itu saking karang, dia itu lebih mengedepankan manusia, mengedepankan nikmat dunia yang sedikit. Dia merubah nama dukun itu menjadi nama-nama yang manis dan menipu. Para normal, orang pinter, ya. Terus punya indera ke-6. Apa nih? Praktisi supra natural gitu. Praktisi gendam, ya. Praktisi pelet dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik.
Ya, padahal aslinya dukun. Lah nek dukun itu paranormal, awake dhewe tidak normal. Abnormal berarti awake dhewe iki. Naudzubillahi min dzalik. Itu semua yusammunaha bi ghairi ismiha taghriran linnas. Memberi nama yang bukan namanya dalam rangka untuk menipu manusia. Dia berani, lancang, nekat melakukan amal-amal yang jelas-jelas hasil akhirnya adalah neraka. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim kembali mengatakan, falamma qallama, bukan falamma. Lho, enek titik siji karo loro wis beda lho. Tadi itu saya membaca itu falamma. Tak baca bolak-balik ki artine apa, karepe piye Imam Ibnul Qayyim. Setelah kepala saya angkat agak ke belakang. Walah ya Allah, titik loro jebule. Ya, karena saya udah usia 39, Mak. Jadi kadang-kadang nek maca cerak niki malah ora pati ketok. Maka kalau antum selesai membaca kitab itu langsung tutup. Jangan dibiarkan terbuka. Karena kadang-kadang titiknya satu diteleki kemonggo itu loh. Teleki laba-laba, teletik gitu. Itu sudah jadi titik, dan itu menyesatkan pemahaman antum. Mbok kira kuwi fa jebule kuwi qaf. Dan itu nanti merubah makna tuh secara drastis, Mas. Beda titik loh. Ya, jadi kalau baca kitab gundul sebelum tidur tutup nek kira-kira ngantuk aja maca. Gitu. Lah kula pengine maca suwe tak tanggeri maca 15 menit wis ngantuk iki ngono. Raup, ya. Atau kasih ganjel apa gitu. Ya. Dites moto gitu. Tes sing pedes itu otem. Ya, otem nek diotem kira ora ngantuk. Gebras-gebras gitu bening eneh ngene iki. Ku nek ngantuk tetesi meneh. Ijik ngantuk pereske berambang gitu. Nangis ini. Harus ada latihan, dinaikkan durasi bacanya sedikit demi sedikit gitu. Itu dalam segala hal kayak gitu. At-tadarruj fit ta'allum. Ya, berjenjang, bertingkat di dalam belajar. Termasuk belajar membaca juga begitu. Ya, belajar nyopir agak pertama langsung nyopir Jawa Bali. Ya. Kok Klaten nih, wah wis ajar nyopir, wis kapan ya iki mau sak jam iki mau. Besok arep mangkat ning Bali aku. Berangkat dari Klaten kota, lagi tekan RSI Glundung. Wis dibawa ke unit gawat darurat gitu. Karena tidak tidak bertadarruj. Qallama yata'atta sihru biduni nau'i ibadatin lisyaitan wa yataqarrabu ilaih. Sangat jarang sekali banget nemelpol sihir itu bisa datang dan berfungsi dengan tanpa ada jenis peribadahan kepada setan. Ya. Sihir itu baru bisa diaktifkan. Ilmu santet, tenung, magic, jengges. Santet, tenung, magic, lan jengges. Itu baru bisa aktif, baru bisa diaktifasi, ya, kecuali dengan adanya apa? Jenis peribadahan kepada setan. Jarang sekali ada bisa sihir yang bisa aktif dengan tanpa menggunakan ibadah kepada setan. Jarang. Rata-rata ilmu sihir itu mesti diaktifkan dengan cara beribadah kepada setan. Wa taqarrubin ilaihi, dan dengan cara mendekatkan diri kepada si setan. Imma bidzabhin bismihi, ya, kadangkala dengan menyembelih hewan, bismihi, dengan menyebut nama setannya itu. Kunjuk wonten ngarsanipun Mbah Jambrong, dedemit nyelumang sing bau reksa ten dusun mriki, klekek ngoten niku, ya, motong kambing. Au bidzabhin yuqsadu bihi huwa, atau dengan menyembelih tapi dimaksudkan untuk dipersembahkan kepada setan, meskipun pas menyembelih baca bismillah. Tetapi kan Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baca bismillah gur dinggo abang-abang lambe. Hanya untuk abang-abang lambe, hanya untuk berminyak air saja, menipu orang. Padahal niatnya untuk dipersembahkan kepada setan. Fayakunu dzabhan li ghairillah, sehingga sembelihan tadi termasuk sembelihan untuk selain Allah. Wa bi ghairi dzalika, atau dengan ibadah-ibadah lain min anwa'i syirki wal fusuk,
berupa jenis-jenis kesyirikan dan juga kefasikan. Baru setelah melakukan kesyirikan, kefasikan, menyembelih untuk selain Allah, menghamba, beribadah, tunduk, mendekatkan diri kepada setan, barulah sihir itu bisa diaktifkan dan bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh si tukang sihir dan pasiennya. Itu selesai. Pernyataan siapa itu tadi? Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Bada'iul Fawaid, faidah-faidah yang indah sekali banget nemen pol. As-sahiru qaribun minasyaitan. Tukang sihir itu dekat dengan setan. Syabihun bihi fil idrari bil khalqi. Dia itu menyerupai setan. Di dalam apanya? Dari sisi apanya? Dari sisi tukang sihir itu suka menimpakan kerusakan kepada makhluk. Qala al-Alusi rahimahullahu ta'ala, Imam al-Alusi mengatakan di dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani, Asy-syayatinu la tu'awanu illa al-asyrar al-musyabbahina bihim. Setan itu tidak mau berta'awun, tidak mau menolong, kecuali tidak mau bekerja sama, kecuali bersama manusia-manusia yang jelek, yang menyerupai perilaku setan. Fil khabathati dari sisi kebusukannya, wan najasati dari sisi kenajisannya, qaulan baik najis dan buruk ucapannya, wa fi'lan najis dan buruk perbuatannya, wa i'tiqadan najis dan buruk keyakinan dan akidahnya. Jadi setan itu baru akan loyal kepada kita kalau ucapan kita buruk, perbuatan kita buruk, akidah keyakinan kita juga buruk. Maka teman-teman yang memiliki akidah yang buruk, apa itu akidah yang busuk dan buruk? Akidah keyakinan yang tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iyyaka wa iyyaka, jauhilah oleh antum semua mempercayai satu keyakinan bahwa orang mati itu iso medeni meneh. Na'udzubillah min dzalik, ngisi-sini waris. Amit-amit jabang bayi aja turun. Wis ngaji tapi masih takut dengan arwah gentayangan. Gak ada orang mati bisa hidup lagi. Itu Al-Quran yang mengatakan begitu. Kalau antum meyakini keyakinan itu, maka hati antum itu tertimpa oleh keyakinan yang busuk dan buruk, dan itu rentan untuk dijadikan sarangnya, dijadikan markas besarnya setan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Teman-teman, itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Dan sebagaimana yang sudah-sudah, kita membaca soalan yang sudah antum tulis. Jadi pandangan anak itu sudah banyak berkurang ya. Jadi nulis rada gede sithik ya. Oh, saya kulinane ngono kuwi ya, ini dibikin di luar pakulinan ya. Kenapa pendeta dan biksu jika mereka membacakan firman agamanya bisa juga menyembuhkan orang kesurupan? Saya belum tahu itu. Belum pernah menemui langsung apakah memang benar seperti itu. Orang kafir membacakan jampi-jampi, mantra-mantra atau ucapan-ucapan, kok ternyata ada orang kesurupan ki yo ndang iso waras. Itu ada beberapa kemungkinan, Mas. Jadi jangan menghukumi sesuatu itu secara global. Bahasa Jawanya gebyah uyah. Karena gebyah uyah dan menghukumi secara instan dan global itu bukan metode Al-Quran. Ini saya isyaratkan di awal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalannya orang-orang yang jahat. Maka manhajul Islam fid din, metode Islam di dalam beragama itu adalah at-tafsil, merinci sesuatu yang global. Karena penyebab seseorang menyimpang
Ya, kesesatan yang macam-macam itu muncul itu, di antara penyebab utamanya adalah mereka terlalu berpegang teguh dengan sesuatu yang global dan tidak mau merinci permasalahan. Adapun ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir atau orang yang jauh dari ajaran agama berupa jopa japu itu, pu jopa japu ginjal tumone asu, lu kok waras? Itu ada beberapa sebab. Satu, ya, itu orang yang kesurupan dibacakan mantra itu ya karena memang wis wayahe waras. Jadi terkadang saya tuh bukan terkadang ya, saya pernah diberitahu oleh seorang praktisi ruqyah, ya, yang dia itu seorang ahli sunnah. Nek ening wong kesurupan itu, biarkan saja dia. Ojo mbok tonton, jangan dilirik, jangan dikasih perhatian. Cuman kan warga kita enggak. Ketika ada orang kesurupan malah ditonton rame-rame saya ndadinya. Seperti anak kecil gitu. Saya pernah lihat video anak kecil nangis ketika ditinggal ayahnya tuh, tangi dia, lalu ayahnya duduk gitu. Dia jatuh di depan ayahnya, nangis lagi, kojal begitu. Begitu ayahnya noleh ke sana, dia bangun lagi jalan ke sini. Caper. Cari perhatian. Bisa jadi dia itu karena terkena suatu kejadian yang traumatik dan menyebabkan dia menjadi apa? Kayak semacam termotivasi untuk tantrum gitu loh ya. Makanya kasus konon katanya kasus kesurupan massal itu hanya terjadi di Indonesia, Pak. Konon katanya. Dan kayaknya iya juga, soalnya berita kesurupan massal itu belum pernah saya dengar dari mana itu negara lain, dari Amerika, dari Gambia, ya, dari Zimbabwe itu kayaknya ora tau krungu beritane ngono lho. Ya karena saya nggak ngerti bahasa Zimbabwe juga. Itu kata praktisi ilmu kejiwaan ya. Sebetulnya manusia itu ada terkadang mendengar, melihat, mengalami kejadian yang traumatik yang membuat dia stres. Ya. Kemudian saat dia melihat ada temannya satu tantrum itu, dia termotivasi untuk tantrum dan menghilangkan kesetresan itu dengan cara kayak kesurupan gitu. Sehingga rata-rata yang kena korban kesurupan massal itu adalah para wanita. Ya, cinta monyet. Tahu cinta monyet? Cinta monyet itu ya cinta monyet, ya. Kalau versi Jawa namanya katresenan kethek. Gitu. Dia ditinggal sama pacarnya stres, mangan raina, ning sekolah ming plonga-plongo begitu. Kancane kesurupan, wah, kayaknya asik ini kayaknya. Lalu dia ikut kesurupan, ikut tantrum gitu. Itu ndak usah ditanggapi kata teman saya yang seorang praktisi. Tok nih wae. Berapa kuat dia kesurupan itu. Ya. Wis kesurupana arep kuat pirang dina ngono. Itu insyaallah malah cepet sadar. Itu yang pertama. Ya. Ima sing kesurupan kuwi karena kejadian psikologis sehingga dia gulung komeng itu. Sak ndak diperhatikan dia sadar. Ima sing kesel sing jine. Wah, tiwas acting rane sing nonton cah. Muleh. Gitu. Sehingga ketika dibilang pujo pajapu, ora sah mbok pujo pajapu tok tunggoni wae gitu, insyaallah waras sendiri. Demikian itu sebenarnya sebuah sugesti saja. Antum lara untu sudah 7 hari. Sedangkan nek bahasa kesehatan itu apa ya? Di sini ada Pak Dokter Adi Sihono, pangapunten nggih Pak Dokter nek saya keliru. Masa inkubasi atau masa apa itu? Pokoknya lara untu ki biasane 10 dina mari dhewe gitu loh. Lah antum datang kepada dukun pas hari ke-9. Ya, diwacake donga pujo pajapu ginjal tumone asu cuh. Didoni. Ulange terus sedina, wah waras e mandi tenan dukune. Ora sah ning dukun kuwi mari dhewe, Pak. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, dan ini jarang terjadi. Saya yakin ini jarang sekali terjadi banget nemen pol. Ya, kalau dia benar-benar kesurupan, lalu ada orang-orang kafir yang membaca kalimat-kalimat tertentu, biasanya si orang kafir itu memiliki backingan dari bangsa jin yang lebih kuat.
Sing kesurupan kuwi jin-jin cepete, Pak. Glundung pringis mungsuh buta ya kalah no. Upama ana lho ya. Wong aku dhewe ya urung tau ora wujude buta iki. Buta kan bojone Pak to. Wallahu taala alam. Kenapa banyak orang muslim yang lebih membela agama lain dengan dalil toleransi daripada membela agamanya? Dan kenapa mereka masih memilih Islam dan tidak murtad saja? Lambo. Aku ya bingung kok. Nanti coba antum tanya lah sama mereka. Paling gue ditapuk enggak. Yang penting itu kita belajar untuk keselamatan diri kita. Ya, ini yang pertama dan utama. Dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Ku jagalah anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari sengatan api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakarnya mereka adalah bahan bakarnya neraka itu batu-batu dan juga manusia. Naudzubillah min dzalik. Seorang yang cerdas, seorang yang bijaksana, dia lebih fokus menyelamatkan diri sendiri dan keluarga. Itu. Bukan malah ngurusi orang. Apalagi yang tidak menjadi tanggungan dia. Itu. Ada dulu ikhwan juga kaji tikus ini bertanya, bagaimana Pak Ustadz? Negara kita itu kenapa utangnya akeh? Sekarang kalaupun kita tahu jumlah utang di negara kita, kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada negara? Antum marep urunan sawah didol ngelunasi utangnya negara. Kan enggak juga. Jadi mengetahui utang negara bagi kita yang rakyat jelata ini itu adalah ilmun la yanfa. Wa jahalatun la tadur. Ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Kalau kita tahu berapa jumlah utang negara kita itu, kalaupun kita bodoh enggak tahu berapa jumlah utang negara, kita juga tidak akan termadoroti apa-apa. Itu. Apakah kalau kita tahu terus utang negara jadi berkurang? Kan enggak. Yang penting bagi kita adalah menyelamatkan diri kita ini dan keluarga kita dari sengatan api neraka. Masalah hutang wis ana sing ngurus Mas kono. Ya, yang tanda tangan utang biyen sapa? Lah kuwi sesuk sing nanggung dosane. Kita enggak nanggung dosa, awake dhewe ora ngerti apa-apa kok. Ya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mempertanggungjawabkan kecuali apa yang dia kerjakan sendiri secara sadar dan meyakinkan. Kalau sing utang kono ya sing nanggung kono. Sing dia itu lebih membela agama lain ya itu urusan dia. Yang penting kita jangan ikut-ikutan. Kecuali kita punya ilmu, kita punya kekuatan, pemahaman, ya, Al-Qur'an wa sunnah, memiliki pengetahuan tentang pemahaman salafus saleh. Kalau mau dinasihati, cukup. Menasihati itu hanya mengajak. Gelem syukur ora, ya wis masih banyak, Pak. Teman-teman sekalian, umat Islam yang lain yang masih memiliki nurani yang bersih, mereka membutuhkan sentuhan dakwah sunnah ini daripada kita mumet. Ya wong Islam kok ya do gelem mendembarengi ngopo, tak pikir-pikir ket mbiyane. Ya ngantek jebat ya ngono dipikir ya ora, tetep ae temendem. Yang penting diri kita. Kemudian kita juga mengambil pelajaran supaya senantiasa berdoa meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mengikuti jejak-jejak mereka. Allahu ta'ala alam. Apabila kita mau safar berangkat ba'da zuhur, diperkirakan asar masih di jalan, bolehkah sholat asar kita jamak di waktu zuhur? Di jalan itu dia naik apa? Kalau naik motor dia menepi, ya. Kalau naik mobil ya menepi ke masjid untuk menjamak, ya. Setelah dia keluar dari kotanya itu, ya. Kecuali dia naik apa? Pesawat terbang. Pak, kiri Pak, tolong saya mau sholat dulu, gitu. Antum berarti apa namanya? Iki wong icul-iculan berarti gini. Pasien lama bersemi kembali, gitu. Pasien lama bersemi kembali, gitu. GLBK, gila lama berseri
bersemi kembali. Kalau tidak bisa menepi dikarenakan kita naik kereta atau naik pesawat memang nggak bisa berhenti itu, maka kita menjamak di waktu zuhur itu boleh. Apakah ada dalilnya? Ada, dan itu baru saya ketahui sekitar sebulan 2 bulan yang lalu dari keterangan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu taala. Beliau membacakan satu hadis Nabi SAW pernah melakukan jamak dan qasar sesaat sebelum beliau memulai safar itu adzan. Ya, tapi kalau bisa ya rukhsah itu kan diperuntukkan bagi orang yang safar ya. Setelah kita safar baru kita jamak dan qasar. Ya, kalau sampai di tujuan itu belum matahari tenggelam, nggak apa-apa kita jamak takhir. Naik pesawat dari Klaten misalnya menuju mana gitu. Nanti sampai tujuan itu masih jam 5 sore. Ketika berangkat itu jam 11 siang, belum masuk zuhur, belum masuk asar. Maka kita sholatnya nanti setelah sampai tujuan itu. Jamak takhir karena masih ada waktu. Kalau sampai di tujuan itu sudah jam 6:30, berarti kita kehabisan waktu toh. Sementara kita berangkat itu jam 11 siang, maka kita sholat di atas pesawat dalam kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hukum asalnya yang boleh dilakukan sholat di atas kendaraan itu hanya sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak boleh. Ya. Tapi kalau dalam kondisi darurat, kita berangkat belum masuk waktu zuhur, setelah sampai sana itu sudah ba'da maghrib, maka setelah masuk zuhur atau setelah masuk asar, kita sholat di atas kereta atau sholat di atas pesawat. Adapun jika kita berangkat itu pas zuhur, misalnya jam 12 lebih, berangkatnya kereta itu jam 12 lebih 15 menit, jam 12:15 gitu. Nanti sampai tujuan itu sudah ba'da maghrib, maka kita menjamak di waktu zuhur meskipun belum memulai safar, karena memang ada hadis yang dibacakan oleh Syekh Ali Hasan tadi, Nabi pernah menjamak sesaat sebelum memulai melakukan perjalanan safar. Wallahu ta'ala alam. Hukum sholat tahajud berjamaah. Jika boleh sholat tahajud berjamaah, imam membaca secara keras atau dalam hati? Boleh sesekali, apalagi dalam rangka ngajari. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, Nabi tidak memiliki kebiasaan sholat berjamaah, sholat malam itu. Ya, boleh keras, boleh enggak. Sholat sunnah itu bacaannya boleh keras, boleh enggak. Kalau sholat wajib itu yang dibaca keras hanya sholat-sholat tertentu. Wallahu a'lam. Yang kedua, sholat duha berjamaah boleh tidak? Jika boleh, imam membaca keras atau dalam hati. Kalau antum sebagai pengajar di sekolah, niatnya itu ingin ngajari anak-anak, ya dibaca keras tidak apa-apa dalam rangka pengajaran. Tapi sekiranya anak-anak sudah bisa sholat sendiri, ya kita motivasi mereka untuk sholat sendiri. Dan jangan pernah mewajibkan apa-apa yang tidak Allah dan Rasulnya wajibkan. Jangan pernah memberi hukuman ya gara-gara siswa kita meninggalkan sesuatu yang tidak wajib. Itu dilarang. Dan itu difatwakan oleh banyak para ulama kita. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Utsman Al-Khamis, Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Kalau sekolah di SDIT ini seluruh siswa wajib sholat duha, itu adalah kebid'ahan itu. Karena sholat duha itu tidak wajib. Tapi supaya mereka tertib, Allah itu menyuruh kita tertib, tapi tidak dengan cara mewajibkan sholat duha. Jadi yang sunnah katakan sunnah, yang wajib katakan wajib. Kita memotivasi dengan cara lain, membacakan keutamaan sholat duha, kemudian memberi contoh keteladanan yang baik, gitu, seperti itu. Bukan dengan cara memberi hukuman. Kalau enggak sholat duha nanti dihukum sama ustadz, nah, itu tidak boleh seperti itu. Di sekolahan tingkat anak SD anak diajarkan untuk berjamaah dan ada imam yang membaca. Tujuan untuk mengenalkan sholat sunnah tersebut agar anak-anak termotivasi dan belajar bacaan sholat bagi yang belum bisa. Boleh seperti itu, boleh. Dan setelah sholat duha, Allahumma inna duha'a duha'ika
wal bahauka dan seterusnya. Bagaimana tingkat kesahihannya? Wallahu taala alam, saya harus mencari-cari dulu tingkat kesahihan doa ini tersebut dalam riwayat. Siapa, kemudian hukum para ulama terhadap status kesahihannya seperti apa? Saya belum mengetahuinya. Wallahu taala alam bisawab. Lain waktu nanti bisa ditanyakan ke ustadz lain, atau kalau sabar nanti tanyakan lagi kalau saya ingat. Kalau saya enggak ingat ya nanti ditanyakan ke ustadz lain lagi. Kalau ustadz lain belum bisa menjawab, ya nanti ditanyakan lagi. Karena memang menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Tokan takon wae nganti jeleh aku. Berarti antum bukan tipe penuntut ilmu yang tekun, yang mudah menyerah, mudah kontal, Pak. Dengan sedikit ujian. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita